عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa matta'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kita masih berada di sifat Allah taala yang ke-18, yaitu sebahagian daripada sifat ma'nawiyah yang 7, yaitu qaunuhu ta'ala sami'an semalam. Jadi Allah ta'ala itu adalah orang yang mendengar semalam. Jadi Allah ta'ala itu wajib orang yang mendengar. Mustahil Allah ta'ala itu orang yang tuli. Yakinkan di hati kita bujur-bujur bahwasanya Allah ta'ala tadi orang yang mendengar. Apabila sudah yakin sampai ke hati kita, maka kita akan menjaga pemuntungan kita. Karena amalannya semalam itu kan, bila Allah Ta'ala itu qauluhu ta'ala sami'an, maka sepantasnya ujar sini semalam bagi orang yang sudah yakin 100% bahwasanya Allah Ta'ala itu orang yang mendengar, maka inya menjaga akan pemandirannya, inya menjaga akan pemuntungannya. Kenapa? Karena inya sudah yakin Allah Ta'ala tadi mendengar segala ucapannya, baik ucapan yang terucap atau ucapan yang di dalam hati yang kada terucap. Karena semalam kita sudah tahu Allah Ta'ala itu mendengar akan zatnya, akan zat kita nih, akan bentuk kita nih, dan Allah Ta'ala itu akan juga mendengar akan apa kita suara, baik suara tadi berbunyi atau kada berbunyi. Jadi amun kita sudah yakin Allah Ta'ala tadi orang yang maha mendengar, pemuntungan dijaga. Ini bagi kita orang awam lah, pemuntungan dijaga. Hati kan kita tapi kau menjaga adalah, tapi mudah-mudahan sampai ke hati kan. Jadi muntung dijaga di sini semalam supaya apa? Supaya berkata yang manfaat, yang bagus. Supaya muntung kita di keluar yang bagus, terus yang manis, terus jangan sampai tersakiti hati orang. Amun kawani muntung kita diinjil kita yang gula, supaya orang tuh senang, terus jangan sampai muntung kita di uyah menabur kita namanya kesakitan di hati orang. Berkata yang manfaat hingga sini semalam dan menjauhi kata-kata yang kada baik, yang menyakiti orang, menyembati orang, menggibah orang, menggosip orang, anjur atar, berdusta, janji palsu, macam-macamnya lagi dihindari. Muntung nina ulah supaya bermanfaat, bawa berzikir kah, bawa salawat kah, bawa tadarus Quran kah. Intinya muntung kita ni supaya ujar orang lagi bahar itu jadi baras. Amun di dunia kan jadi baras, amun di akhirat jadi pahala. Sudah yakin dah bahwasanya Allah Ta'ala semalam orang yang mendengar. Keyakinan sudah mantap. Berarti kita balik pulang. Berarti amun Allah Ta'ala yang mendengar, berarti kita yang telik. Berarti ketika kita diberikan Allah Ta'ala pendengaran, itu titipan. Gunakan pulang pendengaran pian nih supaya yang bagus-bagus didengar.
supaya nang manitifakan tadi yang memberi amanah tadi kada sehari gunakan jadi muntungnya dijaga, talinganya dijaga karena kita sudah yakin Allah Ta'ala tadi orang nang mendengar. Jadi sini selanjutnya yaitu hikayat. Nah, hikayat halaman 35 kisah udah ada kisah nih. Kisah nang ujar kita tuh membuka mata hati supaya mau berbuat kebaikan. Hikayat ujar sirin bahwasanya Rasulullah sebelum dibuatkan mimbar beliau khutbah di batang pohon kurma. Manakala ia mengkhutbah di mimbar dan meninggalkan batang kurma itu, maka menangis itu batang kurma dengan nyaring dan mendengar seluruh sahabat di dalam masjid. Ini Rasulullah ajar kita sidin itu kita rancak khutbah, rancak ceramah, rancak bawa padahan supaya apa? Supaya umat ini sadar. Kan kita ini apa nih bahasanya teman, pamakan kita ini ada dua, pamakan jasmani lawan pamakan rohani. Pamakan jasmani itu kita makanan, nasi, wadai, apa lagi ujar kita gugudo sebenarnya atau pamakan jasmani supaya jasmani ini kau bergerak segalanya. Nah, amun pamakan rohani itu ya nasihat ilmu, papadahan, itu dah. Jadi Rasulullah ini ujar kita memberi nasihat supaya apa? Supaya hatinya nina bergerak, supaya hatinya nina kita sehat. Karena kan banyak orang nih orangnya sehat aja Allah, menunjur motor kawah aja ujar kita, mengangkat lemari kawah aja, tapi kita hatinya sakit. Ya tuh itu nang kada beribadah dah. Kita pakai kuat aja orangnya nih, tapi disuruh puasa kada tahan. Kenapa itu lemahnya? Kada lemah, hati lemah. Hatinya ujar kita ditandus, kada bisa disirami pakai apa makanan. Nah, ada orangnya baik. Kenapa nih badan kada kau apa-apa, ada kita lemah. Lunglai stroke tapi hati kuat, tetap sih sampai. Nah, nang intinya tuh hati kuat nih kita. Kayak kita kan nih hujan nih, hati kuat, tatap anak belajar turun sini, walaupun dihingusan, walaupun mari masih nama ujar kita nama sakit kapalan, itu hati ya. Jadi hati nih, jadi Rasulullah itu berpadahan memberikan ilmu apa supaya hati ini kuat. Amun hati ini sudah kuat, napa aja di tangan kawat dilalui. Makanya kan orang anak kawin tuh hati kuat tuh, walaupun kada ada duit jujuran, tetap paling mendatang. Walaupun hutang, hati sudah kuat, hati sudah kuat. Nah, jadi Rasulullah itu ketika sin berkhutbah itu lagi beri memakai punggur kurma. Nah, punggur kurma, ya kurma tuh di kita bahasakan wah ini tuh kayak bukan iur. Berdiri sidin di situ di punggur kurma, bukan? Nah, ini Rasulullah itu jadi kita pimpinan umat Islam sedunia, tapi buat khutbahnya di atas punggur kurma ya. Saking tawaduknya Rasulullah, saking biasanya Rasulullah dalam menghadapi masalah dunia. Sidin ada hendak tuh, jakanya kita tuh hendak khutbah tuh jadi kita apa nih tempatnya haram. Serbanya punya wah teman kata Rasulullah biasa aja. Kan Rasulullah itu paling terkenal kan akhlaknya kan. Makanya Rasulullah itu kan apa nih nanti kita di hadis itu khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu kan khalqan wa khuluqa, orang yang paling sempurna nisbah bentuk tubuh. Khalqan itu kan kita kejadiannya kan paling bagus, paling sempurna nisbah kejadian dirinya, dan paling sempurna khuluqan wa khalqa, dan akan akhlaknya. Jadi Rasulullah itu dua kan, orangnya ujar kita bagus, ganteng, lawan namanya berbaliknya bungas banget. Tapi bungas tadi pulang ditambahi dengan akhlak yang bagus. Nah, ya kan ada orang bungas, tapi kelakuan kita jahannam ada. Apa anak aja sakapungan dipacarinya kan jahannam tadi kan. Ini orangnya bungas di kita, akhlaknya nomor satu. Nah,
Jadi ahlak Rasul tawaduknya sih, tawaduknya tuh hakun haja ujar kita khutbah di atas unggul kurma. Jakanya bang Rasulullah tuh hendak kaulah akan para sahabat, diurahkan para sahabat. Amun kata kita lah biasanya dia guru lagi bahari itu jangankan kita nana itu duduk aja tuh. Jadi guru sudah kada balapik, hati itu kayak lain tuh deh. Di sana masuk neraka juga sama hubungan kita jadi. Seorang tuh kita guru aja guru tika duduk lambat di majelis kalau duduk di belakang kalau hebat bah biasanya masuk neraka juga sama kampungan ini kita tahu nih guru di belakangnya Rasulullah kada saking tawaduknya Rasulullah tuh di Rasulullah tuh sidin tuh anak kuring uja para sahabat diamparakan tikar gak kada diamparakan tikar mau benar-benar amun kita kada mau itu amuk kan kita mak nukar ranjang ay ranjang spring bed ranjang alga Rasulullah ada sidin dia amparakan ketika kaji kita tuh betilang ada betilang ini Rasulullah tuh baik sidin tuh nah baju kita tuh napakah nang kawat dikendarai sidin kendarai ujar kita tuh udah bahari itu kan bila ada kuda ditunggang Rasulullah bila ada unta ditunggang Rasulullah kan pilih bila ada ujar kita namanya keledai itu yang Rasulullah yang mau kita wahini itu sapida motor sapida motor A sapida B sapida C asal mau berjalan tuh yang Rasulullah kada berpilih kan wahini ada nama manusia berpilih ditukarakan kuitan sudah bagus sudah Honda wah anak ninja ya kita kenapa ada main Honda ini bibinnya kada malirik amun ninja ini lah bibinnya main kauling-uling kepala kayak itu tapi biniannya juga bang binian sama duitan nah Rasulullah kan tawaduk Rasulullah tawaduk tuh nak bagaimana mau tawaduk itu ujar jalan ujar ulama tanazzulun bin nafsi fi ghairi ibtidalillah yaitu merendahkan diri merendahkan nafsu tapi kada menghinakannya jadi tawaduk tuh bukan jalan bertunduk ada tawaduk tuh jadi kita dirina nafsu tadi nak direndahkan tapi kata menghinakan ini ada juga orang tawaduk dihinakan orang lain tawaduk ini sifat yang paling bagus orang alim tawaduk bagus orang sugih tawaduk bagus orang apa pulangnya kita orang bungas tawaduk bagus orang cantik tawaduk bagus keturunan orang harat tawaduk bagus. Jangan sombong ya Rasulullah mau aja jadi amun pian ke anak pian ke misalnya baju lalu baju jadi kita hari raya lalu ada tukarakan kuitan baju karapa Rasulullah tuh sidin di dalam riwayat di kitab apa tuh akhlak Nabi itu hakun aja memakai baju jadi kita baju nang apa nih nang tambal Rasulullah baju bertambal bajunya maunya sidin bertambal baju akunnya Nabi nih Nabi Muhammad orang yang paling mulia saduniaan sampai ke akhirat Nabi-Nabi Allah sidin paling kita hakun baju bertambal kita kada ditukarkan kuitan hari raya baju beramuk maka cinta Nabi kita Rasulnya jauh ya anak Nabi nih nampak lu kita nampak kita turuti nih hakun sidin memakai baju bertambal jadi sahabat ini bertakun wahai Rasulullah kenapa pian baju bertambal ya Rasulullah aku ini hamba dan aku memakai baju selayaknya hamba kamu kita adalah anak tolak tuh berbingking-bingking apalagi bibinian lah anak pengantinan jono sahabatnya harat parfum nang harat baju nang harat gincu nang harat harat buatan baik bagus aja bang tapi kalau di hadapan lagi di kalambu serba hapak masalah agak Rasulullah nih akhlak Rasulullah itu pas bulan Maulid kan makanya jangan ini bulan Maulid bulan Maulid ini kenapa perlu kita turuti akhlak Nabi jangan sampai Maulid ini berlalu ada jasa outing pun akhlak Nabi Muhammad kita ambil makanya dia hadis sahabat kalau ada kawan bisa intinya outing berlalu sih ambil sini tuh baik Habib sahabat bagi siwak lainnya ini nah sini tahun ini bersiwak berataan siwak enggak kasih siwak itu jadi bersiwak doang jadi sekali maulid sauting ini kita amalkan sunnah Nabi bersiwak doang anak sambil yang bersiwak kenapa bersiwak
Sauteng sih Arab asa ada. Jadi bekas maulid itu ada supaya kita tuh tak turutin akhlak Rasulullah yang membedakan mulai sebagian daripada sifat tawadhu Rasulullah itu nasirin ada menulis telah napa ujar ulama nih bahwasanya Rasulullah itu mau haja mengandari apa haja dan terkadang sidin itu ujar kita kada kendaraan mau berjalan betis ayomian mana ada wahai tuan guru mau berjalan betis manuti majelis kada ada malahan anak diambilin Ibu diambil ini kita harap pulang motornya. Rasulullah ada hakun berjalan betis. Tak kadang di dalam riwayat itu hapian kada sandal apa mau aja sini. Jauh lawan kita juga. Jadi kita tuh nambah pada kita lawan Nabi Muhammad. Nah hasil itu jarang kita turuti. Tapi mudah hanya kawan turuti karena kami tahu orang tuh Rasulullah itu kita kada berpilih. Napa aja kan makanan sih kada berpilih, baju kada berpilih, kendaraan kada berpilih. Dan Rasulullah itu kada mau menghinakan makanan, udah menghina sih. Dimasakan bini ini bila katujuh makan sidin, kada katujuh ke dia sih. Amu kita kada mana dimasakan bini di kapal desa anu mama mana anak membunuh aku lebih kita itu dasar abah mana jurang tadi itu nah memasak ini apa ini arau nang ini anak membunuh aku kan kita itu mau haji Nabi dan terkadang ujar sahabat kami melihat Nabi itu mau haji memberi makan kita memberi makan akan unta begituan kita mau haji yang kita ini bitik tuh ada mau bitik kok sih mau pandai kata teman makanya ada jembaran dalam motor mau haji sini mamakani akan binatang banyak apa pulang ujasidin dan Rasulullah itu mau haji kita tuh bisa seorangan anu sandal di sandal sih rabit nih paget kita sidin manggabi seorangan tawaduknya Rasulullah mau manjihit di kita sandal seorangan dan sidin tuh pulang mau haji kita manjihit baju seorangan. Orang yang bisa menjahit baju seorangan, orang yang bisa menambal kita menjahit sandal dan menambal baju seorang mandiri. Didikannya toharat, siapa mendidiknya? Allah mendidiknya. Orang nangka itu kadang mau menyusahkan orang. Kalau pian misalnya kena pian kedua laki bini misalnya, apalagi lelakian kan lelakian ini, kamu kita Indonesia ini guru orang tuh banyak anak kita layani lawan laki. Amal lelakian di sini dasar bujur. Bisa sekolah agama itu dan mengamalkan akar ilmunya ini kan tak bisa jururan bini itu auran mulai biasanya kan walaupun kan bini ada bakti anaknya bini itu auran ini anak minum kopi oleh sorangan kan bertangan haji aja kayak ibu hari itu malahan menapas baju seorangan jadi kita bisa memasak seorang itu bagus kalau lelakian dah menapas baju seorangan bisa jadi kita memasak seorangan bisa cuman kalau bina bini ratan betianan jangan sopan kalau udah di rumah tuh bila apa aku aja mah ini kita anak teh ulah seorang bertangan aja bini tak adanya mana seorang ahlak Nabi kan Nabi itu kada tapi mau dilayani sini namun bisa seorang tuh sini seorangan kayak pian tuh jadi seorangan akan sama tuh gawi seorangan kita harus mencontoh Nabi gawi seorangan jangan menyulitkan orang dan Rasulullah kita maunya wayakumul baita mau sapu ujar kita wah ini sisi pun rumah mau kan kita jangan gengsi latihan gengsi baca sapu kan pintar kita Rasulullah aja mau baca sapu alun guru ada rumah sini baca sapu seorang anak subuhan baca sapu selajur olahraga sini amun berjalan awak tapi kalau baik sih baca sapu barang mencari paluan Nabi baca sapu pian apa guring menambor salah ngarannya anak pian tuh didik nih baca sapu nah kamu tahu musuh bahasa sapu Nabi Muhammad bahasa sapu juga kan pada gitu jadi menurutin Nabi Muhammad terus sapu nah ini akhlak Nabi Muhammad nah karena Nabi Muhammad itu cinta ke bersih nakon sini dan terkadang ujar sahabat nih sini tuh tulak ke pasar membeli apa jadi kita membeli keperluan rumah tangga imbah nukat bos ini sorangan Allah ini tak bukan orang yuk pian buat guru-guru atau sabarikan bagus aja nih buat bahasannya aku akan orang sih nggak sulah kata jadi amun kita jadi misalnya pejabat jadi guru kada dilayani orang kada apa-apa Rasulullah ini menggawi seorang
turuti sifat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini idola daripada idola. Amun kita mencontoh sih masalahnya. Jadi tawadhu tuna tawadhu ya kita mau haji nyuwi sorangan, jangan kita takabur kayak iblis tuh, jangan minta layani. Jadi akan kita ini bujur jadi hamba itu kan yang malaya, ini kan hamba dah. Hamba itu kan yang malaya, nih bukan yang dilaya, nih kita hamba nih, bakaku diri hamba malaya nih apa? Ya jurut tadi memasak bisa, maulah baju bisa, bata tapas bisa nyaman kalau bila bini garing, kalau bila bini batianan. Coba biar lakiannya bersesapu kada bisa, memasak kada bisa, nyanga iwa kada bisa, napa jadi bata tapas kada bisa, tak ini batianan. Berduit kada tapi ada berduit, ngarau kalaparan somahan. Kalau napa jadi napa apa nih, tapasan kada di gunung anak sa gunung mereka. Ada contoh Nabi Muhammad di situ. Contoh Nabi Muhammad ringan tangan tawaduk. Jadi ujian sidang apa nih? Sidang itu baca ceramah kita berkhutbah di mimbar kurma, maling apa nih? Berkhutbah di batang pohon kurma. Manakala ia berkhutbah di mimbar dan meninggalkan batang kurma itu, maka menangis itu batang kurma dengan nyaring dan mendengar seluruh sahabat di dalam itu masjid. Sekalinya ada sahabat kasihan Nabi Muhammad diulahkan menjadi kita mimbar, sekalinya imbah Nabi Muhammad ujar kita berpindah daripada batang kurma maka mimbar tadi kenapa menangis umur kurma. Kenapa jadi menangis? Tapi sampai di jejak Nabi Muhammad menangis. Ayo batang kurma itu ada pemuntong lah. Ada memontong tapi menangis. Didengar maknanya nih kata Nabi aja mendengar seluruh sahabat Nabi yang ada di masjid mana mendengar. Mau nak ada mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja mendengar pohon kurma nang kada ada memontong berbunyi bersuara, apalagi Allah Taala begini. Mukjizat nih Nabi Muhammad mendengar dan sahabat mendengar. Menangis di kita, ini kita beramuk pohon kurma tadi, beramuk nangis. Kenapa jadi nangis? Tak bisa Nabi Muhammad. Ya kayak itu, bila orang itu sudah cinta lawan seseorang lalu tak pisah, gelau tapi ya, gelau ini macam-macam. Ini menangis kalau tak pisah. Kakanakan, berpacaran, dijanji lalakian yang mengawin di, imung banget sudahnya, imung banget sekalinya. Kalawasan berpacaran, ulak. Atau kalawasan berpacaran itu ulak. Mau WA, mau SMS, telepon, video call, apalagi sampai perjalanan. Tiap Muhammad harus ulak, dia menjadi ulak. Makanya anak-anak demian anak biar enggak. Kalawasan berpacaran ulak dia nak. Nangarami itu biar akan bisa berpacaran, lalu kawin tuh rabi itu biar. Aja peh nah, jadinya bukan itu. Aman ini lancar saudara. Kalau WhatsApp pula jadinya ini nah. Jadi itu orang cinta tuh bila tak bisa tuh liwar galaunya sakit hati kan. Aman sakit hati ini kita ada isi iman aja, ada nama takwa aja Allah Taala, ada masalah Bapak, takwa aja memberikan kalau pindah ada di iman nih kita ada di isi ilmu agama iya nang bergantung diri dah. Jadi kayak lagi begini bergantung di pun lumpuk ya, nang ada mati-mati dah. Nangis bamuk di rumah apa? Dia ngapa? Mama ni kedepah, mau kedepah. Napa? Mamanya napa kisahnya nih? Tuna, utuh atur, mamisahi ulun, mamageti ulun, yung baca nang lain. Jakuitan ya to. Kalau berjalanan bang, Muhammad harus pilihannya pas dulak. Dulak jadinya. Jangan terlalu bacaran, jangan bacaran. Sama anak kawin selesai terus menangis, korban takutan Nabi Muhammad digalakan. Nah, jadi orang alim tuh orang-orang sudah makrifat lawan Nabi Muhammad tuh, amun kita ada tersebut ya nama Nabi Muhammad tuh galau selesai. Makanya kan ada tuh di kitab mana tuh ada kitabnya tuh salah satu seorang wali Allah Taala jadi jikalau seandainya ini bukan wali kok mau gantian kita kan gimana? Jikalau seandainya aku itu tenang ada ingat lawan Nabi Muhammad sesaat aja kita sedetik aja niscaya aku menganggap diriku ini lain orang Islam.
Jadi orang tuh sudah kenal lawan Nabi Muhammad, sudah saking asiknya lawan Nabi Muhammad, cinta banget lawan Nabi Muhammad. Ya kayak nang bunga Muhammad menangis ditinggalkan kekasih. Nah, kekasihnya kalian hati dari kita. Kamana kamimbar ditinggalkan dia bunga kurma ini. Aku nih nah di dunia tak bisa lawan Rasulullah. Kalau kita sampai akhirat tak bisa. Lalu menangis lah jadinya takutan. Amun tak bisa lawan Rasulullah di dunia, di akhirat tak bisa juga. Maka di akhirat ini yang kita harapkan nah memberi sapaan ya Rasulullah. Ya Rasulullah analah itu. Jadi takutan mengukur mana? Rasulullah meninggalkan aku di dunia. Kalau kita sampai ke akhirat ditinggalkan sidin. Nah, ya mengukur takutannya apa? Nah, itu tujuan kita. Kita tenang berbadah cinta lawan Nabi Muhammad. Orang kita itu kan semakin mendekat nih. Orang kita itu semakin mendekat, tapi kenyataannya kita ini berjauh. Dan ujar ulama, ujar itu sebagian daripada alamat cinta itu aktsara min dzikrihi, banyak menyebut yang dicintai. Nah, mumpung kita ini terkadang ngancak menyambat yang kita cintai. Kita kan berpada cinta lawan Nabi Muhammad, tapi mumpung kita ini jarang menyambat sitin. Ada cinta tak? Pian tuh jangan tuh. Kenapa? Pian tuh biasanya digiritiki orang tak kajut tuh. Lalu tak sambat dikit abahnya, disikit abahnya biar cintai, lalu tak dikit abahnya. Nah kayak itu tuh juga amun orang nih sudah cinta lawan seseorang, inya rancak menyebutnya kaditiha, oh udin dia, berarti udin itu dalam hatinya. Oh Allah itu dalam hatinya. Ya Allah itu sudah bertanam di hati, jadi ratan takajut itu keluar Allahnya, ratan takajut tadi keluar udinnya. Itu tuh dia orang yang sudah cinta pada Muhammad tuh Nabi Muhammad terus. Jadi segeranya tuh kalian orang yang berakhlak baik, ingat lawan akhlak Nabi Muhammad. Orang berberian, oh ini akhlaknya Nabi Muhammad. Lahti orang biasa sapu di rumah, ini akhlaknya Nabi Muhammad. Lahti orang-orang hati membantu, ini akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi terasa melihat Nabi Muhammad terus. Makanya kan kata kawan di sini dia ulama deh, seandainya gaib daripada pandanganku Nabi Muhammad dari sedetik saja, niscaya aku ini sih aku anggap pada Islam ini. Kayak apa? Melihat orang menuntut ilmu, ini anaknya Nabi Muhammad. Melihat ujar kita orang memberi orang, ini anaknya Nabi Muhammad. Melihat orang bernasihat-nasihatan, ini anaknya Nabi Muhammad. Nah, ingat tahu Nabi Muhammad. Nah, makanya takutan menghormat tak bisa lawan Rasulullah. Makanya tadi banyak menyebut Nabi Muhammad kan di dalam hadis ada bagus dengan hadisnya. Hadisnya dari Rasulullah telah barang siapa ujar Rasulullah, ini kabar gembira bagi kita orang ada membaca hadis dalam salawat. Barang siapa hari Jumat ya hari Jumat mana di dalam hadisnya itu barang siapa setiap hari Jumat bersalawat lawan aku 1000 kali ya Nabi Muhammad 1000 kali satu mas aja dah pakai salawat Jibril aja dah sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali maka inya tadi kadang mati sebelum melihat tempatnya di surga. Nah, artinya masuk surga ada inya kada dimati akan Allah Ta'ala sebelum melihat tempatnya di surga. Berarti bila ini anak mati melihat tempatnya di surga, berarti masuk surga ada? Masuk surga, tempat sudah ada. Dalam hadis yang lain pulang, barang siapa bersalawat kepadaku sehari itu tiap hari 1000 kali, maka inya tadi kada bacangan mati, melainkan setelah inya melihat tempatnya di surga. Nah, satu hadis nyambat tiap hari Jumat, satu hadis tiap hari, amalkan tiap hari. Atau mau tanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli alaihi Muhammad. Segini tukar tiket nih, tiket kita ke surga nih, murah aja tiketnya kada larang. Lapas setengah jam dia, berduduk setengah jam bisa setengah jam. 15 menit sudah sampai dah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali kada mati sebelum melihat tempatnya di surga. Nyaman gak ada? Jadi umat Nabi Muhammad yuk sedang diamalkan sudah. Kalau juga melihat hadis gitu ya sangat benar bagi orang ada harapan masuk surga nih kan situ dulu penting kan tiket untuk Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad tuh orang yang paling jujur kan bisa berdiskusi dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bila Nabi Muhammad tuh panjang pasti wahyu tuh. Dan ada lagi satu hadis, nih. Barang siapa hari Jumat
membaca salawat 80 kali setelah sembahyang asar, dan inya kada bergerak daripada apa yang kita sajadahnya tadi, diampuni dosa 80 tahun. Itu satu hadis. Hadis yang lain menyebutkan sama kayak itu juga, barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad setelah sembahyang asar sebelum inya bergerak daripada sajadahnya di rumah, kan dilanggar kan. Dan kita 80 kali bersalawat lawan Nabi Muhammad dengan salawat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimatan, maka 80 tahun diampuni dosanya dan ditulis 80 tahun beribadah. Kesalahan pilih nama nada anak mempersi biasanya aja 80 tahun diampuni dosanya, atau hana makai salawat ummi iba asar sebelum pian berkitar daripada sajadah pian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Nah kayak kita kunut adalah wassallallahu alaihi berganti wasalli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali, 10 menit lebih lah sedikit dah. Maka diampuni dosanya 80 tahun dan ditulis beribadah 80 tahun. Umur kita berapa? 40 tahun misalnya ulun nih 33 tahun, nah 80 tahun nih diampuni. Berarti kemana sisanya aja mama abah kita. Bila kadada keluarga kita, pian membaca sekali sudah sejumatan, nah habis dipsia dosanya dah. Minggu ini kalau saya membaca lagi, obrolan dia saya ini aja, saya mama abah pian pulang. Saking tentu diri pian malam, saking keluarga pian baca amalkan dalam, dan pemamalkan dalam, dan pemamalkan. Maka lalu Rasulullah memanuk itu batang kurma, dipaluk sidina. Nangis bunga kurma dipaluk Nabi Muhammad. Nah, saking rahman rahimnya tuh Nabi Muhammad. Lawan punggur kurma dipaluk sidin, apalagi kita umatnya. Ini kan punggur kurma ini bahasanya kan bakal nih. Nah, batang kurma kan bakal bahasanya nih. Lalu menangis dia dipaluk Nabi. Amun kita pak umatnya rindu lawan Nabi, hendak benar sih mamaluk. Tapi dosa kita nama hijab. Jadi Nabi Muhammad ini lawan makhluk nang kada berakal aja sayang banget, apalagi lawan kita umatnya. Baginya kita aja kada tahu, kita aja kada tahu jasa Nabi Muhammad tolong kita banyak banget. Makanya kan sampai-sampai itu dalam riwayat dia ada mengatakan Nabi Muhammad tuh anak maninggal umatku ya Nabi umatku. Ya, umatku kayak apa Jibril, umatku kayak apa Jibril. Nah, kita kan bisa ngegenang Nabi bisa lah. Ya Muhammadi nabiku kan bisa kita. Pasti Nabi Muhammad langsung mengenang kita, cinta benar sidin. Ini pengukur mah dipaluk sidin sayang gak tidak? Apalagi kita nak umat sidin nih maginya tapi kita nak rancang mau sakit hati Nabi Muhammad kayak apa ya kalau jauh aku cuma mau sakit hati ya maksudnya tidak dah. Makanya biar kayak Allah kayak riwayat itu sih tajwa sudah si tajwa sudah ampih lagi sidin mau ulah Nabi Muhammad tuh sedih. Ulang seorang ini menyenangi hati Nabi Muhammad. Jangan sampai jadi kita ini pacangan di hari kiamat itu mengalahi Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad tuh kayak kasana kamari itu hari kiamat tuh kisahnya tuh kan mengapungi siapa ya mengapungi nang berdosa tuh. Jadi ujar kayak itu sih jangan sampai ikam tadi nanti kapungi Nabi Muhammad. Ulah ikam tadi ujar kita namang gini Nabi Muhammad mengapungi kita. Makanya kan wali-wali itu kan awam mengenai siapa ulah ikam baik itu sidin. Di dunia Nabi Muhammad sudah lapah malapah ikam di akhirat pulang di akhirat barang ikam menggini sidin dengan cara apa? Ampih maksiat sidin. Ampih maksiat. Terlalu besar jasa Nabi Muhammad lawan kita, imbahnya kita menyakiti hati sidin, kita karena terlalu benar. Kamu orang kada belembut diberi orang kita kenyamanan sudah lalu kita menyakiti hati sidin, ya kada belembut sebetulnya. Amat orang malok nih kalau semula lalu dipalong Nabi Muhammad batang kurma, maka barulah ampih menangisnya. Imbah dipalong Nabi Muhammad lalu ampih menangis batang kurma tadi. Berkata Rasulullah, maka Nabi Muhammad berkata, engkau hendaklah aku tanam di kebun atau aku tanam di surga yang buah
kamu dimakan oleh kekasih Allah. Pungut kurma ya Rasulullah. Ampih lagi menangis, ingin Rasulullah ingin. Ikam hendaklah ya Rasulullah, wahai pungut kurma, ikam ni kain aku tanam di surga, nang buah-buah ikam ni dimakan oleh kekasih Allah. Aku banget ya surga dia kurma. Ini jadi Rasulullah tadi juga ampih lagi menangis. Artinya mah didangar menangis nih bamu amok ya kita bergulung-gulung ampih lagi. Nah, ikam apa nabi ikam ampih menangis ya Rasulullah, ikam nih kaina hari kiamat utanam di surga. Imba utanam di surga to buah-buah monit dimakan oleh penduduk surga. Apa jawab kita jawab kurma tadi? Berkata itu batang kurma, tanam. Ingin, ampih orang menangis. Tapi jadilah, jangan batang kurma jadilah ngajar kita. Ingin Rasulullah apa nih? Tadi tanam di surga yang buah apa nih? Batang kurma tanam ulun di surga saja. Nanti kekasih Allah memakan buah ulun dan ulun berada di tempat yang kekal yang tiada binasa. Ingin Rasulullah ingin. Ampih ulun menangis. Tapi dah jadi biar saja lah. Tanam ulun di surga ingin Rasulullah. Ikam bacanganku tanam di surga dan buah-buah ikam tadi dimakan oleh penduduk surga. Ini orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang tadi inya kaina berserta orang yang ia cintai. Mudah-mudahan kita dicinta oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi amun kita dicinta lawan Nabi Muhammad, kaina di hari akhirat sama lawan sidin. Bersama lawan sidin karena ujar Rasulullah almar'u ma'aman ahab. Seseorang tadi kaina di hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Maka bukan sahabat masalah riwayat itu mendengar hadis ini himong luar biasa. Kenapa jadi himong? Karena seorang merasa diri ini beribadah kada kaya Rasulullah. Seorang ini cinta lawan Nabi Muhammad. Tapi sadar diri ibadah seorang ini kada kaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahajud bangkak-bangkak. Ini di dunia tak kumpul rami ujar sahabat lawan Nabi Muhammad. Kaina amun di akhirat pacangan tak pisah. Kenapa ya tak pisah? Sidin pacangan di VIP. Di VIP kita ini ujar bahasa apa amalan kita kada kayak Nabi Muhammad. Jadi pasti kita sudah di bawah. Kayak apa kita nama ilangi. Itu. Karena kita ini ibadah kita kada kayak Nabi Muhammad, hati kita kada kayak Nabi Muhammad, akhlak kita kada kayak Nabi Muhammad. Di dunia rami tak kumpul nih. Sana hati tak kumpul Nabi Muhammad. Kalau pindah kan jaya tak bisa, pasti tak bisa punya sahabat. Terkawa kita. Orang kelas berat nih, seorang kelas ringan. Kawa orang kalau menyewa hotel nabi VIP, seorang kita kelas ekonomi gini biar kawa. Nah, lalu ujar Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang tadi di hari kiamat akan berserta orang yang ia cintai muda, cinta waras. Pas kayak kita mencintai lalakian, pas kayak kita mencintai bibinya muda, cinta waras. Bibinnya tuh mencintai lalakiannya sugih umpat sugih. Nah itu kita tuh paribasnya itu tuh bibinnya nih mencintai lalakiannya aja kita sugih bermotor umpat bermotor juga. Lalakiannya ujar kita berumah ganal umpat rumah ganal juga. Muda cinta nukar kada kawa, nukar motor kada kawa kita. Nuka rumah ada kawat tapi kita mencintai kita nang orang isi rumah, nang orang isi motor, awak umpat itu peribahasanya tuh. Ibinian mencintai lelaki yang suci lalu dikawininya, tak umpat berumah gana, tak umpat bermotor harap. Karena apa? Karena berkat cinta. Makanya mudah-mudahan di hati kita ini selalu cinta lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta itu sampai kita mati. Jangan sampai cinta lawan Nabi Muhammad ini hilang daripada hati kita. Dan buktikan cinta kita tadi dengan rancak menyebut sidin intinya 1000 kali sehari. Hampir 300 ulang mata ini. Kenapa? Karena kita kada kawa manukal surga nang harat.
kita kada kawan karena apa kita sarah bahar kada kawan, tapi kita kawan kita bertemu Nabi Muhammad kaina bersama Nabi Muhammad dengan modal cinta kita. Tapi ujar Allah Ta'ala, buktikan cintamu. Jadi kita inggih ya Allah, ulun buktikan cinta ulun dengan rancak menyebut kekasih pian. Maka dengan kita rancak menyebut kekasih sidin, maka nantinya kita akan bersama dengan kekasih sidinnya itu Nabi Muhammad. Tahu semuanya ini. Ulun dan berada di tempat yang kekal tiada binasa, maka ditanam itu batang kurma di bawah mimbar Rasulullah. Ibanya lalu ditanam di bawah mimbar Rasulullah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat ini majlis, dengan berkat wali-wali Allah Ta'ala, kita semakin cinta kepada Rasulullah. Cinta kita disampaikan mati. Mudah-mudahan kita kawal bertemu Rasulullah di dunia dan di akhirat. Walaupun di dunia ini cuma dalam mimpi saja, teman. Mudah-mudahan dengan berkat majlis kita ini, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudahan kalau kita yang masih garing disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bidang kita yang sudah meninggal di bidang rahmat oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya, dan kita bertambah ma'rifat kepada Allah, bertambah ma'rifat kepada Rasulullah, bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita beratan dipermudah dalam mencari rezeki yang halal, dan kita beratan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi bi sirri nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Alhamdulillah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.